Di dasarnya laut itu masih basah, dikirim oleh Allah angin kemudian kering. Akhirnya Nabi Musa dan laskarnya berjalan. Ketika tengah-tengah berjalan, Fir'aun datang dan masuk di situ, kemudian ditutup lagi, tenggelamlah Fir'aun dan semua laskarnya itu. Allah kemudian mengatakan, al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Fir'aun, kata Allah, saya selamatkan itu tubuhmu itu ya, supaya nanti menjadi contoh. Ini contohnya orang sombong, bahkan mengaku Tuhan. Akhirnya tubuhnya Fir'aun itu diangkat begini, kemudian sampai ke tepi lautan selamat dalam keadaan utuh. Lalu Allah memberi kemampuan kepada orang-orang Mesir untuk bisa memumi tubuh manusia itu ya. Kemudian tubuhnya disimpan di piramid-piramid yang sampai sekarang ada itu. Itu Quran mengatakan begitu. Untuk apa ini? Allah ingin menunjukkan kepada dunia itu akibat orang yang sombong mengatakan dia Tuhan paling tinggi, dimatikan di tempat yang paling rendah oleh Allah, kemudian diangkat. Dan sampai sekarang itu sudah 5.000 tahun lebih usianya. Anda masih bisa melihat. Allahu Akbar. Hada Quran. Ini Quran, saudara ya. Subhanallah. Maka saudara, kalau kita ini diberi oleh Allah dunia, diberi oleh Allah kelebihan macam-macam, bersyukur yang banyak, kemudian mematuhi Allah, menggunakan nikmat itu dengan cara yang baik, karena kita itu diberi amanat sebagai manajer. Dan caranya kalau kita ingin selamat, kata Rasulullah, fattaqud dunya wattaqud lisan. Kamu bertakwalah dalam mengelola dunia dan bertakwalah dalam menghadapi wanita. Disebut begitu oleh Rasulullah, lalu diingatkan, fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Fitnah atau ujian yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel itu adalah wanita. Jadi wanita itu yang sangat menonjol di zaman itu, yang membuat kerusakan, yang menggoda laki-laki itu, yang menonjol itu wanita. Nah kemudian kita sekarang ini, bismillahirrahmanirrahim, umat Muhammad, alhamdulillah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab ibn Iyad, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnata ummati al-mal. Semua umat sebelum Rasulullah, nabi-nabi macam-macam itu, umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, semua umat-umat itu semuanya ada ujiannya macam-macam. Nah, ujian kita ini adalah harta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bertakwalah dalam mengelola harta. Di dalam surat Al-Kahf Allah berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta, anak dan harta dan anak itu adalah zinatul hayatid dunya, hiasan kehidupan duniawi ini. Hidup tidak pakai uang ya sulit, hidup tanpa anak ya tidak menarik. Semua ini ujian. Tapi kemudian Allah mengatakan, wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Tapi sesuatu yang Anda kerjakan sekarang yang berbekas sampai di akhirat itu jauh lebih penting dan lebih berharga dari harta itu. Maka apa bagiatus sholihat ini? Lisanan dzakirah, lidah yang suka berzikir, suka beristighfar, suka bersyukur, suka bersalawat. Itu Anda mengucapkan salawat satu kali saja nanti Anda nikmati di akhirat. Yang kedua, qalb khasyi', hati yang tunduk kepada Allah. Itu nanti akan berbekas sampai akhirat. Anda kalau sholat itu jangan hanya dengan fisik, masuk masjid itu dengan hati, dengan lidah dan fisiknya semuanya. Anda sholat
Jangan hanya mengandalkan tubuh, mengandalkan lisan, mengucapkan, tapi yang paling penting al-qalb, itu yang membuat kita bisa khusyuk atau tidak khusyuk. Dan semua yang kita kerjakan itu dikendalikan oleh kalbu manusia. Kalau kalbunya baik, semuanya baik, dan sebaliknya. Kalau kalbunya tidak baik, semuanya tidak baik. Dan yang ketiga, badanun abid, tubuh yang digunakan untuk beribadah. Ini nanti lisan, kalbu, tubuh yang digunakan untuk beribadah, itu nanti akan kita nikmati di akhirat. Adapun harta, anak, semuanya kita tinggalkan ketika kita meninggal dunia nanti. Maka saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Baitul Haq yang saya muliakan, berhati-hatilah dengan harta yang diberikan oleh Allah kepada kita ini. Gunakan yang sebaik mungkin. Jangan kikir, jangan dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Karena semuanya itu adalah amanat dari Allah, dan nanti akan ditanyakan oleh Allah ketika kita harus berhadapan kepada yang maha pemberi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama bernama Hasan al-Basri. Beliau mengatakan, al-hayatu hadiyatun minallah fa'isha bisyukrin wa amtinan. Hidup ini semuanya ini hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang sombong-sombong mengatakan ini modal saya sekian, modal dari mana? Kita hidup lahir nggak punya apa-apa kok. Semua dari Allah, semua pemberian Allah. Anda punya apa saja, itu pemberian Allah. Anda bisa apa saja. Sekarang ini saya bisa ngomong, saya bisa menyampaikan ceramah, Anda bisa mendengarkan, itu semuanya pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah bisa menarik itu dalam waktu sekejap saja. Tarik, habis. Dulu saya sudah pernah menceritakan, ada seorang profesor di UI, ahli sosiologi, kira-kira berapa tahun yang lalu itu ya, itu melihat tetangganya itu terbakar rumahnya, dia takut, kemudian karena terkejut yang dahsyat itu mengganggu otaknya. Kemudian dia mengalami semacam gegar otak yang luar biasa. Semua ilmunya itu hilang, lupa dia. Itu waktu itu dimasukkan di koran Jawa Pos, masih Jawa Pos populer itu, serial. Saya lupa namanya itu. Orangnya sudah wafat sekarang. Tapi itu contoh yang baik. Habis ilmunya sama sekali. Lalu diterapi di oleh dokternya itu, istrinya diberitahu, ini bapak ini kehilangan ingatan sudah karena terkejut, takut dan yang dahsyat itu. Dan ceritanya itu Pak, setelah sekian bulan itu ingatannya timbul lagi. Kata dokternya, ini pokoknya asal ditelateni, diingatkan, nanti lama-lama ingat. Yang menarik itu begini, pada waktu mulai ingat itu dia berpikirnya mesti terbalik. Kalau dia mau ke depan gitu, dia ngomongnya saya mau ke belakang, tapi dia ke depan. Kalau dia mau ke belakang, dia ngomong saya mau ke depan. Terus begitu terbalik. Lama-lama ingat kembali, lalu meninggal dunia. Saya lalu berpikir, ini contoh ya. Seorang yang profesor ilmunya banyak itu bisa habis dalam sekejap saja. Semua di tangan Allah SWT. Saya kalau melihat apalagi teman sendiri yang kena stroke, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu aneh memang, habis sama sekali. Kemampuan habis, semuanya habis. Kenapa ini? Ini supaya manusia yang sehat ini seperti kita sekarang ini semakin bersyukur dan menjaga nikmat itu dengan baik, supaya kita tidak salah dalam menggunakan ini dan oleh Allah nanti dipelihara. Kehidupan ini, kata Hasan al-Basri, semuanya adalah hadiah dari Allah. Ada yang dikasih hadiah 10, ada yang dikasih 1 miliar, ada yang dikasih 1 triliun, hadiah dari Allah.
Ada dikasih pandai, ada dikasih setengah pandai, ada cerdas, semua hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda bisa memelihara, kalau Anda bisa mensyukuri, maka harta atau semua pemberian Allah itu mengantarkan kita ke surga. Tapi kalau tidak, na'udzubillah, kita menikmatinya sebentar, tapi nanti di akhirat masuk nerakanya abadi, mengerikan sekali. Maka harta dan semua yang kita miliki itu terletak di tengah antara surga dan neraka. Anda mau bawa kemana ini harta dan kemampuan dan semua yang Anda miliki itu? Ke kanan atau ke kiri? Nah, untuk bisa ke kanan, Anda harus mengerti Islam. Ya. Kemarin dalam ceramah saya mengatakan, mustahil ada orang bisa menikmati dunia ini tanpa Islam. Mustahil. Kalau sekedar senang, foya-foya, bisa. Banyak orang tidak pakai Islam, foya-foya, sombong, bisa. Tapi hatinya tidak mungkin bisa menikmati kebahagiaan yang sejati. Hanya dengan Islam Anda akan bisa menikmati. Kenapa? Li'annal Islam ruhil wujud. Islam itu adalah roh dari semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Islam. Dan Al-Qur'an Kitabul Basyariyah Jam'ah. Al-Quran itu adalah kitab suci untuk membimbing semua manusia. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut itrul wujud, itu yang mengharumkan kehidupan ini. Saya dari tadi berbicara ini pelajaran dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa sholat, pelajaran dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa berzikir, bersyukur, beribadah, semua itu adalah pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak mungkin membalas jasa Nabi, tidak mungkin. Lalu Allah membimbing kita, mustahil kamu akan membalas jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu bersalawat saja. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah dan para malaikat bersalawat untuk Rasulullah. Kita diperintahkan salawat itu, apa Rasulullah memerlukan? Kalau Allah sudah salawat, malaikat sudah salawat, untuk apa kita ini? Untuk kita sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ucapkan salam dan salawat yang banyak sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah dan Rasulnya, dan supaya selalu ingat dengan Rasulullah, selalu ingat ajaran Rasulullah, karena itulah yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Dan saya tutup dengan ayat yang berbunyi, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun waladarul akhiratu khairun lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Ini surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayatnya nomor 32. Sampai di rumah nanti dibaca ya. Surat Al-An'am, ayatnya nomor 32. Kalau diartikan, dan dunia ini sebenarnya cuma permainan saja, game, dan yang membuat orang lalai ya. Ada permainan namanya pilpres, ada permainan namanya proyek, ada permainan macam-macam permainan ini. Walahu, lahu itu yang membuat orang lalai. Maka kalau kita mengelola dunia tanpa diarahkan kepada Allah, tanpa diarahkan kepada akhirat, maka dunia itu pasti melalaikan. Nanti kalau sudah sibuk dengan dunia, sulit ke masjid, sulit berzikir, sibuk terus, tahu-tahu mati. La ilaha illallah. Tapi kalau kita pakai agama, maka waladarul akhirah, di akhirat, khairun lilladzina yattaqun. Itu lebih baik untuk mereka yang bertakwa. Lalu Allah mengatakan begini, afala ta'qilun? Apa kamu tidak mikir ini? Coba lihat orang-orang yang meninggal dunia itu, semuanya ditinggal, apalagi jabatannya, hartanya ditinggal, anaknya ditinggal, semuanya ditinggal. Dia masuk kuburan sendiri. Kemarin ya beberapa waktu yang lalu saya melihat di sini ada postingan ya, macam-macam rumah mewah. Lalu diberi tulisan, ini rumahnya raja,
ini rumahnya presiden, ini rumahnya konglomerat, ini rumahnya pakar-pakar, ini rumahnya orang-orang artis-artis. Kemudian yang terakhir, ini rumahnya semua. Kuburan. Ini semuanya rumahnya di situ nanti. Itu yang rumahnya mewah yang masuk di situ nanti. Kuburan. Dan tidak ada orang yang ragu dengan kematian. Orang kafir pun mengatakan saya nanti bakal mati itu. Tapi ini justru yang pasti ini tidak diurus. La ilaha illallah. Hidup sebentar saja. Di jamaah kita yang meninggal sudah banyak. Teman-teman saya, teman-teman Anda sudah banyak yang meninggal. Kalau misalnya ada yang meninggal, terus Anda jalan di depan rumahnya. Ini rumahnya almarhum. Sudah nggak benar itu. Almarhum tidak punya rumah. Ini kalau kita sudah wafat, kepemilikan kita turun kepada ahli waris. Kita tidak punya apa-apa sudah. Yang tinggal apa? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Yang tinggal itu nanti diusut dari mana hartamu. Kamu zakati apa enggak? Kamu sedekah apa enggak? Itu nanti yang ditanyakan. Kalau milik selesai sudah. Milik sudah selesai. Enggak punya apa-apa. Seperti waktu lahir, enggak punya apa-apa, masuk enggak punya apa-apa, yang bisa membela atau manfaat sholat Anda hari ini. Anda duduk di sini dengan sabar ini, itu nanti manfaat di kuburan. Itu yang membuat kita nanti bisa menikmati kuburan itu. Dan itu abadi. Makanya kita sekali-kali perlu berziarah itu. Anda duduk di kuburan ini, ya Allah, apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di sini? Insya Allah nanti lain kesempatan saya akan berceramah tentang apa yang terjadi di kuburan. Supaya kita ini kalau ke kuburan itu tidak sempat bergurau gitu loh. Kadang-kadang mengantarkan jenazah baru keluar dari kuburan sudah cekikian, sudah bergurau. Lupa dia sih. Kapan itu ada teman saya meninggal dikebumikan. Setelah dikebumikan kita keluar. Baru keluar dari gate-nya kuburan sudah bergurau macam-macam. Itu saya ingatkan, kamu ini tidak mikir, ini teman kita ini. Teman kita yang kemarin masih bercanda dengan kita ini, apa yang terjadi ini? Kamu nanti begitu juga loh. Kalau orang masuk kuburan lalu tidak ingat mati, berarti sakit hatinya. Anda mengantarkan jenazah masih bisa bergurau, itu berarti sakit, gak bisa membaca. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ini kita. Dan semoga kita bisa menikmati dunia dan akhirat. Dunia kita nikmati, dan akhiratnya kita nikmati di dalam surga bersama keluarga kita semuanya. Semuanya mudah-mudahan min ahlil jannah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Allahumma lakal hamdu hamdan tayyiban katsiran mubarakan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya rabb. Ij'alna minadz dzakirin, ij'alna minasy syakirin, ij'alna minal muttaqin, ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang banyak bersyukur, hamba-hambamu yang selalu berzikir, hamba-hambamu yang senantiasa tekun beribadah, sujud di hadapanmu setiap saat, dan menjadikanlah kami hamba-hambamu yang kau terima amal ibadahnya. Ya Allah, di hadapanmu tiada yang dapat kami sembunyikan. Kesalahan kami, dosa kami, kekhilafan kami, kemunafikan kami, semuanya Engkau ketahui dengan pasti, lebih dari diri kami mengetahuinya ya Allah. Namun Engkau Maha Pemurah, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Pengampun ya Allah. Ampunilah ya Allah dosa-dosa kami ya Rabb. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa para guru dan para pemimpin kami. Tunjukkan semuanya ke jalan yang benar, yang Kau ridhai. Ya Allah, hanya kepadamu kami sujud, kami beribadah, kami mengabdi ya Allah. Dan hanya kepadamu kami mohon, kami minta tolong. Terimalah doa kami ya Rabb. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Amin. Akhirnya saya mohon maaf yang banyak. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji pagi hari ini. Sampai jumpa lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.